Halo, selamat pagi semuanya. Masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam proses pembelajaran ekonomi. Saya yakin dan percaya Anda tetap semangat dan tetap optimis. Ingat, optimisme akan mempengaruhi kehidupan Anda. Jumpa lagi hari ini, menyambung proses pembelajaran yang kemarin kita sampaikan tentang income statement. Dan hari ini kita akan fokus terhadap capital statement dan neraca. Mohon kepada anak-anak sekalian agar lebih fokus dalam pembelajaran ini. Inti dari laporan capital statement atau laporan perubahan modal adalah kita ingin menghitung berapa perubahan modal yang dialami perusahaan setelah ada proses operasional dan setelah ada proses produksi. Dari ending itu maka nampak bahwa modal perusahaan akan bertambah atau berkurang. Nah, apa yang kita akan sampaikan ini dipengaruhi oleh proses penghitungan income statement yang kemarin Bapak sampaikan. Artinya, tanpa ada proses yang kemarin dengan baik kita buat, maka hari ini income capital statement tidak akan maksimal dalam proses pembuatannya. Lalu kemudian setelah capital statement, maka langkah selanjutnya adalah membuat laporan neraca. Laporan neraca ini akan menggambarkan bagaimana kekayaan perusahaan. Apakah kekayaan perusahaan ini mengalami pengurangan atau kelebihan? Ini ditunjukkan dari aset-aset yang dimiliki, baik aset tetap atau fixed aset maupun aset lancarnya, dan dipengaruhi oleh kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Intinya bahwa neraca akan juga dipengaruhi oleh besarnya perubahan modal. Baik, pelajar sekalian, agar lebih fokus dalam proses pembelajaran hari ini, saya yakin percaya Anda tetap semangat dan tetap sehat. Baik, kita mulai dengan laporan perubahan modal. Silahkan Anda buka bukunya halaman 148 sampai dengan 149. Nah, mari kita lihat komponen-komponen dalam laporan perubahan modal atau capital statement. Yang pertama adalah modal awal. Dari mana nilai modal awal? Nilai modal awal ini muncul di dalam neraca saldo. Yang kedua adalah tambahan investasi. Apa contoh tambahan investasi? Bisa saja ini berkaitan dengan penambahan aset dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya muncul secara tersendiri dalam proses pencatatan jurnal penyesuaian. Yang ketiga adalah laba atau rugi perusahaan. Artinya bahwa laporan perubahan modal tidak mampu kita susun apabila laporan laba rugi belum kita susun. Karena apa? Ending dari laporan laba rugi nanti berkaitan dengan penambahan modal perusahaan. Komponen yang keempat adalah prive. Prive ini adalah pengambilan pribadi, ya. Bisa pimpinan perusahaan atau kegiatan perusahaan itu sendiri. Baik, siswa sekalian, kita lihat contoh, ya. Bu Ani, pemilik usaha dagang Jaya Wijaya. Ia memiliki modal awal 70 juta. Selama proses tahun 2019 melakukan pengambilan pribadi senilai 8 juta dan pada akhir periode diketahui nilai keuntungan bersih sebesar 17 juta. Dari data ini, bagaimana nilai laporan perubahan modalnya? Nah, maka
proses penyusunannya seperti ini dia. Modal awal, kemudian laba bersih setelah pajak, ini tentu ditambahkan, maka nilai dari proses penambahan modal awal dan laba baru dikurangkan dengan prive. Itulah modal akhir Bu Ani, ya. Tentu ada perubahan di sini, ya. Ada perubahan, ya, modal yang dimiliki oleh Bu Anita, ya. Dari 70 juta menjadi 79 juta. Baik siswa sekalian, saya berharap Anda mudah memahaminya dalam laporan perubahan modal yang tadi. Kita akan lanjut ke laporan neraca. Kita akan coba pahami pengertian neraca itu sendiri, ya. Secara harfiah orang mengatakan bahwa neraca itu adalah timbangan. Kalau dalam bahasa Inggris balance sheet namanya, ya. Artinya secara umum bahwa laporan neraca merupakan jumlah aktiva yang seharus seimbang dengan jumlah kewajiban ditambah dengan modal. Saya ulangi lagi, jumlah aktiva harus seimbang antara jumlah kewajiban ditambah dengan jumlah modal, ya. Kalau tidak seimbang berarti tidak balance sheet, berarti bukan neraca namanya. Apa komponen-komponen atau akun yang ada di dalam neraca? Yang pertama adalah kelompok harta atau aset. Ada namanya aset lancar. Aset lancar berarti harta yang sifatnya periodik. Misalnya kas, piutang, sewa dibayar di muka. Pokoknya dalam komponen periodik selama 1 tahun. Kemudian ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang bisa tanah dan lain sebagainya. Kemudian aset tetap, fixed asset. Aset tetap ini misalnya gedung, misalnya kendaraan, misalnya mesin dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada aset yang tidak berwujud. Aset yang tidak berwujud ini adalah aset yang dimiliki perusahaan tanpa mengaktifkan operasional, tapi yang mengaktifkan adalah perusahaan lain. Dari keuntungan perusahaan lain, maka kita memperoleh keuntungan. Contoh, PT Coca-Cola yang ada di Amerika. Maka dia memperoleh goodwill dari keuntungan tadi. Yang pada intinya Coca-Cola operasionalnya tidak hanya di Amerika, tapi di Indonesia juga ada. Kemudian aset-aset lainnya yang nanti akan mempengaruhi harta. Kelompok yang kedua adalah kelompok hutang atau kelompok kewajiban. Apa komponen-komponennya? Misalnya hutang pajak, hutang bunga, ya, hutang usaha, kemudian beban yang masih harus dibayar, berarti hutang lah itu, ya, berkaitan dengan hutang gaji, ya, biasanya. Kemudian pendapatan diterima di muka. Kita memperoleh pendapatan, tapi kita memiliki kewajiban dalam proses penggunaan aset, ya. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah kelompok modal atau ekuitas. Bisa berkaitan dengan saham, bisa berkaitan dengan modal uang dan lain sebagainya. Jadi ada 3 kelompok atau komponen dalam neraca. Yang kesemuanya ini masuk kategori akun-akun real, ya. Bagaimana cara menyusun neraca? Mari kita lihat slide ini. Anda tentu masih ingat, ini adalah slide neraca lajur, ya, slide neraca lajur. Di dalam neraca lajur ada komponen namanya komponen neraca saldo setelah disesuaikan. Komponen neraca saldo setelah disesuaikan
setelah dibagi akun-akunnya disusun, ada yang masuk laba rugi, ada yang masuk ke perubahan modal, maka sisanya masuk ke laporan neraca. Komponen-komponen inilah yang menjadi dasar dalam proses penyusunan laporan neraca. Oke, mohon diperhatikannya, tinggal memindahkan saja. Bagaimana format neraca? Ini format secara umum. Artinya, format ini bisa berkurang dan bisa bertambah. Tergantung apa? Tergantung kondisi perusahaan. Ya, mohon formatnya diperhatikan. Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, kemudian ada kewajiban lancar, ada kewajiban jangka panjang, ada modal dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya jumlah aktiva harus sama dengan jumlah kewajiban dan modal. Oke, mohon diperhatikan dan fokus ya. Nah, apabila Anda sudah fokus, ini saya sajikan lagi apa ini? Ya, tentu masih ingat Anda ya. Ini adalah neraca lajur ya. Ini adalah neraca lajur. Nah, dari komponen neraca lajur ini Anda perhatikan mana yang bisa masuk ke dalam laporan neraca. Tentu poinnya adalah ini dia. Ya, poinnya. Nah, anak-anak sekalian, saya menunggu kreativitas Anda. Silahkan Anda selesaikan dan susun laporan neraca berdasarkan neraca lajur tersebut. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan menyelesaikan tugas dengan baik. Terima kasih. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan maksimal. Saya yakin dan percaya Anda bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik dan benar. Inti dari pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita menghitung nilai modal kita. Dari perubahan modal, apakah modal kita bertambah atau berkurang. Nah, setelah proses perubahan modal, maka peralihan kepada bagaimana kita menyusun laporan neraca dengan baik dan benar. Saya yakin dan percaya apabila Anda fokus dalam pembelajaran tadi, maka Anda bisa membuat dua laporan keuangan ini dengan baik dan benar. Terima kasih. Saya berdoa kita semua tetap semangat dan tetap optimis, karena optimis akan mempengaruhi langkah kita. Langkah kita akan mempengaruhi kesuksesan kita ke depan. Terima kasih, tetap semangat dan optimis.